Dan untuk 4 pertandingan terakhir itu ada di pertandingan dari Southeast Asia, di mana ada Malaysia, Kambodia, Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Indonesia, Kambodia. Oke, tapi kalau gitu langsung aja kita menuju ke dalam drafting phase selanjutnya di Broken Walls. Broken Walls lagi ya teman-teman ya. Dan ini dia untuk glue dan paket yang ditutup. Langsung saja dihilangkan. Tidak perlu menunggu lama-lama. Karena mereka sepertinya udah ada ini ya, udah ada referensi band trauma namanya nih Ranger Mas. Ini namanya juga trauma. Kadang suka muncul kapanpun, Profesor. Iya kan? makanya kan. Apalagi kalau ngelihat dari Baku itu, aduh, Glue, Popheus. Kalau gue jadi Singapura, gue tutup Cloud ya sih. Susah ya makanya ya. Lagi dengan adanya Cloud juga. Dan Benedetta masih loh. Respect ya untuk Willon. Mau gimana pun juga dia merupakan salah satu pemain Benedetta yang sangat handal. Betul. Makanya di respect, nggak mau dilepasin begitu aja. Emang dikunci juga pergerakannya. Ini baru the real definisi dari ini ya, hero power di atas hero meta loh. Parah, ini jauh banget sih. Kalau di dalam meta udah pasti enggak, kan. Tapi kalau misalnya power ya Diablo naik daunnya juga karena itu. Iya gara-gara Benedetta. Kita harus sadari itu. Benedetta emang. Syukuri nggak? Syukuri yang ada. Karena kan kalau sadari, syukuri. Karena hidup adalah anugerah, Prof. Itu dia. Tetap jalani hidup Cusin ini. di band. Tetap jalani hidup ini. Maju ke depan. Lalu band Freya. Iya, melakukan yang terbaik lah pokoknya. Melakukan yang terbaik dengan cara band Freya. Alright. Balik lagi dengan kondisi adanya first pick bisa dilakukan terhadap sosok seorang Marcel. Mereka mau ke arah Cloud juga bisa kalau mau di take over, Kate yang main, sebaliknya. Atau mungkin mereka punya hero andalan karena chip kan terbuka tuh. Tadi kan terban di respect sama pasukan dari Malaysia. Mungkin dia mau main chip, Profesor sekarang? Chip bareng sama Fredrin lucu sih. Karena kan mainnya juga tipe tank jungle ya, cocok jadinya buat bermain dengan chip. Tapi first pick Kalea terlebih dahulu. Main pick off ya berarti ya dari timnas Singapura ya. Langsung. Kalea mungkin akan langsung ada Akai lagi. Nah kan, Akai udah emang ini kuncinya. Udah, Akai adalah kunci dan aku tak akan pernah berubah. Itu adalah Yin. Salah ya. Gord lagi. Akai. Gord lagi. Gord langsung. Iya. Pemain skateboard ini sebal. Aku lihat pemain skateboard ini sebal. Tapi emang wajar sih ya. Kenapa bisa tiba-tiba larinya ke sini ya. Larinya ke Gord karena emang ternyata gampang banget kombonya. Tinggal heavy spin. Habis itu udah tinggal Kamehameha. Udah selesai. Bener-bener ditutup dengan cara seperti itu aja. Yang penting stunnya kena ya. Yang penting iya, yang penting stunnya kena. Yang penting heavy spinnya kena gitu aja. Wah cukup menarik nih. Udah. Melihat dari bagaimana combo ini kayaknya akan semakin lebih populer ya perlahan-lahan ya. Bener. Jadi makin sebel gua sama combo ini. Makanya. Karena combo ini tadi tim Indonesia kecolongan 1 poin jadi gua sebel. Bener, real. Combo yang menyebalkan. Kadang gue suka dilematik deh, Be. Kenapa tuh? Iya. Kalau Akai begini gimana cara nutupnya? Di Gidau. Nah, di Gidau kan lagi nggak meta banget nih sekarang. Nah tapi kan support pelan-pelan naik Ji. Menurut gua waktu yang tepat loh buat ngetes limitnya. Karena Akai itu nanti bakal jadi lumayan percuma kalau udah ada time journey dari Digi. Iya. Bakal langsung delete. Mainnya apakah Diginya akan berada di arah Godland atau akan roaming terus? Akan roaming terus, jangan ke Godland. Kalau Godland jatuhnya main rank Ji, Ixia Digi itu jatuhnya. Iya makanya. Cukup ini sih gue penasaran aja. Karena gue cukup sebel beberapa hari ini ngelihat Akai yang dominasi banget seperti ini, Be. Iya. Bener-bener belum ketemu jawabannya lagi ya. Iya. Atau mungkin kayak tadi tuh di kontes pakai Guinevere. Dimenangin hero fight-nya dulu kan, dimenangin darah hero-nya dulu. Itu boleh sebenarnya. Tapi poking sih. Gue lihat kalau misalnya gue yang mungkin masih cukup efektif adalah poking power sih, Profesor. Tuh Lilia makanya di ban.
Ya kan jawaban buat Akai juga ya. Jadi biar Gampang banget untuk bisa ngepok. Jadi poinnya kalau yang mungkin gua bisa aplikasikan ya gimana caranya heavy spin ini kebuka lebih awal sih Profesor. Tidak di saat waktu yang tepat gitu loh. Setuju. Emang di trigger sebelum fight ada di Lord mungkin atau Sebelum Turtle. waktunya. Ya sebelum waktu yang tepat dan ban terhadap Kimi ya karena Baxia Kimi juga ini merupakan salah satu combo mid lane yang powerful. Dia bisa bawa Sky Pierce juga tanpa perlu mikirin gimana nanti efek dari life ban karena udah ada Baxia. Efek anti regennya udah aman banget. Oke. Kita lihat dalam kondisi seperti ini Chow lagi loh. Dan Aku kalau nggak Chow sih sih? baru kalau menurut gua agak terlalu over kalau di ban karena bisa dibilang itu bisa di fase yang kedua. Kalau di fase yang pertama tuh kayak agak terlalu over respect sih, Prof. Masih bisa ditutup kan harusnya. Masih kecuali emang di pick ketiga kayak begini ya. Emang pick yang paling aman nih buat ngambil hero power. Harit dulu. Lapu-lapu kah? Lapu-lapu bisa sih buat ngejawab Akai soalnya. Gua Arlot sih. Arlot bisa sih Arlot combo nanti game 3 ya. Gue Kalau suka ada suka Arlot Arlot. sama Akai itu. Iya, kalau gue suka kalau ditanya gue suka Arlot, tapi kalau udah Arlot di band kayak gini, mungkin opsinya akan bisa shifting kayak punya sisi besar juga, Profesor. Mungkin kalau dia mau, Terisla boleh. Yucong, Teris, Lapu. Teris mid lane-nya main mungkin kayak yang bisa instan kayak Lunox. Bisa makan langsung atau main ke Farsha biar bisa jangkau Karagord. Kalau dia pakai Terisla di samping sebagai badan. Banyak sih opsinya. Tergantung. Ya ini mid lanernya dulu nih yang penting juga nih, yang stabil. Valentina lagi juga boleh sih. Tadi emang cuma miss momen aja sih. Parsha Ruby. Farsha untuk Ruby menggapai EXP Karagord. berarti ya. Yes. Ya Ruby juga baru dapetin satu adjustment baru. Dimana ketika darahnya berkurang 1% akan menaikkan rasio dari lifesteal-nya ya. 1% juga. Jadi semakin lebih powerful. Kalau misalkan emang dia dalam keadaan yang low HP. Ini dia lapu-lapu nih. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Pick paling stabil buat kanan. Karena suara udah nggak ada ya. Iya. Lapu-lapu atau mau ke Teris Suara B. udah nggak ada. Teris juga lucu sih buat Cloud. Itu kan ke cancel Parsanya. Kalau misalnya lapu-lapu masih bisa dihindari kan. Lapu-lapu. Oh langsung. lapu. Tetap butuh damage kayaknya yang aman ya, yang secure ya. Karena efek untuk cancellation dari Parsec kayaknya bakal ditugaskan untuk Chow deh Ji. Oke. Chow yang masuk-masuk Kayaknya dive in ke dalam ya. Iya udah pasti kan. Dengan hero power dari Mas Hisham. Oke. Nanti akan kita lihat apakah gerakannya juga akan sama seperti tadi ya. Gerakan pengganggu. Wah, bukan pengganggu sih. Namanya gerakan nyebelin. Gue jujur sih nyebelin banget tuh gerakannya dari Mas Hisham. Jadi buat kalian semua, makanya. menurut kalian draft mana yang paling bagus? Apakah draft dari Singapura ataukah draft dari Malaysia? Coba tulis di kolom komentar, Profesor. Itu dia teman-teman ya. Tuliskan di kolom komentar sekarang juga. Apakah 2-0 atau 1 sama untuk timnas Singapura dengan pick dari Ruby yang dibawakan oleh Wilun. Juga merupakan salah satu hero yang mungkin dia soroti juga ya untuk dengan adanya patch terbaru. Dan kita tahu juga untuk patch terbaru ini benar-benar lumayan bagus untuk Ruby. Bahkan gak perlu item damage pun damage-nya udah ada dari awal sekarang. Udah I'm cukup. offended level 12 damage-nya 1000. Itu sakit banget. Jadi let's go to the lane of down. Let's go. Oke. Start dari Ijo seperti biasa. Dapat informasi dari Mas Hisham, rotasinya bakal sama ya. Kayak akainya Mas Nazan. Karena start dari Lizard juga. Seperti yang sudah terlihat dari tadi ya, Profesor. Dan dibalik itu semua, mungkin akan cukup bisa terpressure dari laning ya Haritnya ini sih, Profesor. Karena akan coba ditekan abis-abisan sama Cloud. Sedangkan untuk dari Haritnya ya dia bermain sabar sampai di level 4 sampai punya zaman Force. Aku juga merasa ini kayaknya bakal di freeze lane deh sama Mas Elton. Karena wave-nya bergerak dari arah Singapura, bukan dari arah Malaysianya. Jadi dia bisa melakukan freeze, tapi kayaknya enggak. Dihajar. Karena takut dipok kayaknya kalau dia freeze lane nanti. Terasa sih kalau di pok-pok kayak gitu.
Dan bahkan melihat para pasukan dari tim Malaysia kali ini mereka rotasinya akan cukup tertahan dan akan main di trio mid lane sih Prof. Dibandingkan tadi kan biasanya mainnya ke arah gold lane, sama mid lane, sama roamer yang cepat-cepat mainin aktif. Tapi ini trio mid lane-nya lagi akan dimainkan sih. Itu dia, dan Chow dengan adanya kekuatan terbaru dari Chow ya, buff-nya juga ya, walaupun The Way of Dragon dikurangin, tapi ingat basic attack-nya sekarang udah lebih pedih lagi. Pengurangan terhadap defense juga. Dan belum lagi di bagian poke damage-nya ini nih. Karena menjadi jawaban yang cukup perfect sebenarnya untuk hero-hero kayak Bucks ya. Cuma minusnya kalau ketemu sama Kalea, karena Kalea ini akan lebih gampang ya untuk menangkap Kara dari Chow. Oke, tapi lihat Turtle kali ini bakal coba dipaksa ada Kalea langsung habisin mengusir mereka semua. Menuju ke arah belakang dan Nazan berhasil mendapatkan retribution Mystica dari belakang, bahkan first blood di tangan para pasukan dari tim Malaysia. Bukan hanya tentang itu aja, 2 poin kill didapatkan. Meskipun begitu Mas Amar tidak akan mencoba meninggalkan Razif, tapi sayangnya Razif harus ter-takedown dan membawa Bellamy sebagai korban jiwa. Oh, 3 kill ditukarkan dengan 2 ya. Keuntungan nggak cuma dari Turtle tapi juga dari kill. Membuat tim Malaysia sekarang unggul 1 poin di atas dari Singapura. Dan invade jungle udah mulai dilakukan. Mas Nazan akan menerima gangguan tapi langsung mundur, disengage. Nggak mau terlalu terburu-buru juga ya untuk melakukan invade jungle yang mungkin penuh akan resiko. Dan ini dia, I'm offended. Jika kita melihat replay, kita melihat bagaimana Wilun bermain dengan menggunakan rubinya dan di bottom lane ada kill. Bellamy Wow, Bellamy tumbang 2 kali. Wow, nggak baik banget sih kalau Bellamy untuk 2 kali ter-takedown. Karena dia butuh banget Profesor punya power, dan sedang adanya Mas Elton di level 4 udah kembali lagi bisa bersinar, nggak di freeze lagi lane-nya. Itu dia. Dan kalau misalkan kita melihat pelan-pelan tapi pasti ya. Ini juga di bagian mid ada Tsunami Slam. Oke, Tsunami Slam. Tapi nampaknya Profesor lihat di arah top lane 1 versus 2. Coba dipaksa, Wilun kali ini masih terlalu kuat dan bahkan lihat tidak ter-takedown oleh 2 pemain. Di depan sana, ada Hisham, bakal dicek di dalam bus, bahkan para pasukan dari tim Singapura bakal dipaksa dengan Mystic Das, Hamehameha, tidak ter-takedown. Pasif dari Kalea, Bellamy, save the day untuk Chun Siang. Wah, ini benar-benar langsung bertahan hidup ya untuk bisa kembali lagi ke line of down, tapi minusnya ada retribution. Dan saat lagi akan ada turtle objektif. Bisa saja ini akan menjadi momentum untuk tim Malaysia mengambil lagi turtle yang selanjutnya. Tapi di-cut di bagian mid dan ditarik. Oh, bakal langsung ditarik begitu saja. Instant kill. Mas Nasa tertentu ketika ada turtle. Dan well taken bersama dengan adanya Prefector ke belakang. Meratakan berpasukan dari tim Singapura dan mencoba ditutup dengan adanya blazing dot from Kate. Setidaknya Kate kali ini menukarkan poin kill yang lumayan cukup signifikan. Walaupun Kate gak bisa berbuat banyak, dia cuma bisa melakukan poki di dive in. Dipaksa, revive juga terpop up. Lihat Elton, ngelihat Cloud langsung matanya hijau. Dan langsung mendapatkan mid lane turret ini lebih mahal daripada turtle yang kedua loh, jujur ya. Untungnya masih bisa di-clear dengan kehadiran dari Royven dan juga dari Wilun di bagian mid lane. Kembali lagi untuk farming, kembali lagi untuk setup. Tim Malaysia akan menarik turtle-nya. Map Broken Wall kali ini menuju ke arah dari pit turtle sebaliknya di bagian bawah. Oke, tapi lihat turtle kembali diamankan kah? Apakah ada steal turtle? Chun Siang berhasil melakukan steal terhadap turtle terlebih dahulu. Tapi para pasukan dari tim Singapura mereka menukarkan dengan adanya top turret. Di belakang sana, para pasukan dari tim Malaysia dengan heavy spin instant kill melakukan instant damage terhadap seorang Wilun, tertangkap dan tidak bisa bergerak. Itu dia ya. Adanya satu gebrakan lagi yang diciptakan dan membuat kali ini pendapatannya, walaupun trade-nya tadi udah sempat unggul, lagi-lagi turret mid juga terancam, tapi turtle di trade oleh teman-teman dari Singapura. Dan bahkan tabrakan lagi. Masih shield United, Amar dalam ancaman tapi masih punya flicker. Oke, the way out taken depan sana. Langsung menuju para pasukan dari tim Malaysia. Lihat sedikit bergerak patah-patah kali ini. Bakal menuju para pasukan dari tim Singapura. Team fight yang diberikan terlalu sakit dari Razif. Oh my god.
Blazing Duet dari Kate. Oke, langsung Amar. Hilang Kate. Ini langsung saja berhasil menukarkan poin kill Profesor KB. Itu dia ya. 3 tukar 2. Kate mendapatkan keuntungan dan akan on the way ke Golden Staff. Sementara itu kalau kita lihat dari bagian team fight-nya, dia yang agak sedikit chaotic. Mas Amar juga selesai dengan adanya Divine Glaive. Langsung nge-skip ya untuk beberapa item yang mungkin dia bisa pilih. Nah, kalau kita lihat dari replay, ini dia teman-teman ya. Zaman Force yang terbuka emang udah secara paksa juga dibuka. Karena kalau tidak mau dibuka, udah pasti fight-nya bakal kalah. Makanya di sini ada Blazing Duet sambutan. Dan shutdown-nya didapatkan atas Mas Ahmad. Oke. Kami slam. Lagi Wilson. kembali. Defender belakang Duel of Dragon masuk ke dalam dengan adanya Kate. Langsung Duet from Kate. Kembali lagi langsung ada para pasukan dari tim Singapura yang mendominasi dari bottom lane. Team fight yang sangat besar menghilangkan 2 pemain inti dari para pasukan tim Malaysia. Hisham, Elton, late game insurance untuk tim Malaysia sekarang harus hilang. Untungnya Amar, mereka masih memiliki Amar. Tapi untuk melakukan steal terhadap turtle dari top lane apakah mampu dilakukan oleh sosok seorang Nazan? Nazan Brave Fighters, damage yang cukup besar. Oh my god, Wilon gak bisa berbuat banyak di dalam turret. Dan ini saatnya Nazan mencoba untuk melakukan steal terhadap turtle. Digeser dulu ke kiri Profesor. Dipastikan Gantian ya. Gantian. Tarikan ya. Tarikan apakah retribution-nya lagi Jun Siang. What the steal turtle from Jun Siang. Gila banget, timing yang tepat banget ya. Dia memanfaatkan body slam dari Mas Nazan untuk melakukan pencurian terhadap turtle. Ini memang ada di bagian top lane. Dan kali ini perlahan tapi pasti di bagian setup bawah tadi udah mendapatkan keuntungan dari tim Singapura. Ditambah lagi turtle didapatkan otomatis double advantage untuk tim Singapura. Tim Singapura, walaupun mereka dari segi gold kalah, dari segi kill kalah, tapi dari segi team fight, mereka benar-benar bisa mendominasi Profesor. Bahkan dari Jun Siang 2 kali turtle di steal. Wah, tenang sekali dia. Itu lebih tepatnya kayak oke, dapat gak dapat ya penting gua loncat, gua retry terlebih dahulu Profesor. Ya emang konsepnya loncat terus retry ya. Mas Nazan. Untungnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari top lane. Bakal coba buat di trade. Keuntungan yang sama-sama menuju ke arah dari turret. Dan kali ini invade jungle. Aduh retry lagi sepertinya. Oke, Dan dimenangkan oleh Mas Nazan. Mas Nazan dimenangkan Profesor. Rotasi kembali terjadi. Dan para pasukan dari tim Malaysia, mereka masih ingin kokoh mempertahankan mid lane-nya. Itu dia. Lihat pergerakan juga dari Mas Hisham. Belum ada yang bisa dia take dengan the way of dragon. Sementara di bagian bawah, laning terus berjalan. Divine Glaive dari Royven. Jujur ini gamenya lumayan imbang. Betul. Dan Mas Elton, dia juga udah punya Holy Crystal. Tapi ingat, Holy Crystal apakah cukup untuk bisa menghindari serangan Tsunami Slam dari Bellamy. Karena dari tadi Bellamy targetnya sangat on point sekali. Karena Mas Elton. Kayaknya masih nggak cukup sih Prof. Dan kalau misalnya kita lihat Mas Elton, dia fokus banget untuk cari dari gold supaya dia punya power. Langsung rotasi terjadi. Siapapun yang ketemu akan dicari sama Wilun. Pergerakan agak sedikit patah, masuk ke dalam ada Amar. Langsung coba dipaksa dan instant kill. Amar, tapi dibalik itu semua Raven juga ter-take down. 2 pasukan yang kehilangan mid laner-nya. APSP di area yang berbeda dan terkunci pergerakan dari Bellamy. Menjadi korban kedua para pasukan dari tim Malaysia. Ini mendapatkan keuntungan langsung Blazing Duet from Kate. Ditabrak balik dan karena jauh untuk pulang ke The Way of Dragon dan disimpan ternyata Profesor. Hampir ter-wipe out. Kalau misalnya sosok dari Wilon kali ini nggak pulang, dia bisa ter-wipe out. Tapi dia tidak akan melepaskan sosok dari Josia. Miss dengan refleks dari sosok seorang Nazan. I'm offended-nya tergocek. Wah digocek ya dan bahkan harus reset terlebih dahulu karena Kate tumbang, shutdown terjadi. Dan keuntungan yang didapatkan oleh Singapura, Solar terlepaskan kembali. Ini dia Tsunami Slam yang bagus banget ke Mas Amar. Tapi ini belakangnya Royven langsung ditarget juga, langsung kena trade juga. Dan Purify yang terpaksa digunakan oleh Kate. Karena dia mungkin tidak mau terkena dari Land Shaker. Pasca double kill dari Mas Elton. Mas Elton udah mulai mendapatkan item-itemnya. Termasuk juga dengan Feather of Heaven. Yang mungkin akan di-start juga untuk Lord kali ini. Oke. Di-start Lord kembali. Profesor. Kita boleh lihat sedikit Profesor. Di sini. Di arah top lane.
Elton akhirnya udah mulai punya power untuk melakukan kontes dan engage, Profesor. Udah bisa sih. Udah bisa, udah punya power dia. Oh, tapi digas. All in. Oh digas, masih ada heavy spin. Dapatkan retribution yang gagal terlalu cepat. Jun Xiang kembali lagi memenangkan the power of retribution. Hisham harus menjadi korban jiwa. Tidak cukup adil untuk para pasukan dari Malaysia kali ini, Profesor. Sepertinya terlalu agak pede juga ya melepaskan Lordnya Ranger Mas ya. Iya betul. Dan timnas Malaysia jadi kehilangan momentum untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan sekarang Singapura yang malah memegang alur permainan. Mas Elton dalam ancaman. Karena Kate, dia udah punya Winter Crown. Mari kita lihat bagaimana cara endgame dari tim Singapura beranjak ke high ground di menit 12. Udah hampir full item juga. Dan sebenarnya itu Mas Elton masih butuh Divine Glaive. Udah bisa menembus bagaimana pertahanan dari Bellamy dan juga dari Jun Xiang. Oke. Kita lihat pertahanan yang harus dimiliki Malaysia untuk duel Dragon. Langsung di all in instant dari Wilun. Langsung ada satu buah sambutan tsunami Slam tapi tidak berimpact apapun. Karena korban jiwa tambahan, sedangkan sisi sebaliknya mereka kehilangan Bellamy dengan heavy spin yang tepat di depan bibir dari high ground. Membuat tim Malaysia kali ini mendapatkan keuntungan 2 poin kill ditukar tanpa ada korban jiwa sama sekali. Oh my god, terlalu merugi kali ini dari Singapura. Semua yang mereka build, semua yang mereka dapatkan, tiba-tiba hilang. Dan sekarang tim Malaysia kembali lagi mencoba untuk mengambil keuntungan yang ada. Divine Glaive dari Mas Elton. Dan sekarang menuju ke level 15, rata-rata bakal sama dari levelnya. Tapi mungkin untuk Mas Nazan harus effort lebih ya untuk mengejar level 15 tersebut. The Way of Dragon Flicker. Dan langsung di burst. Udah pasti Wilun bakal tumbang di sini. Itu keputusan yang tepat banget sih, Profesor. Keputusan tepat banget Way of Dragon dan satu komunikasi. Mereka all in. Bahkan Amar sendiri pun ketika dimakan, Amar tenang karena tahu ada damage dan dia flicker balik, Profesor. Ya karena chain CC-nya ada di Wilun ya. Otomatis ketika Wilun nggak ada, lebih mudah nih untuk menjalankan team fight. Pelan nih, menit 13. Queen Swings dari Mas Razif. Mungkin Mas Razif udah lebih berani nih, harusnya bakal ke belakang. Dan targetnya udah pasti ya. Ada Roy Van dari Singapura yang dengan menggunakan Parsia dia pasti akan sangat terancam dengan kehadiran dari Lapu-Lapu. Kershelm dari Jun Xiang. Menambahkan lagi bagaimana pengurangan dari hybrid defense untuk siapapun yang bakal ditabrak dengan Baxia Shield Ignite oleh dia. Wih, itu dia. Baxia powernya, Prof, kan di situ. Tapi ada muncul satu di tengah, itu pasti dimakan. Dan gue suka nih move dari Singapura. Dia berani banget, Prof. Dia benar-benar make a move di saat posisinya oke. Menang nggak menang, kita make a move terlebih dahulu. Dan bener, Prof. Ketika make move ini dilakukan, impact-nya tinggi banget. Dapat Lord, dapat kill. Ya kan, Cuma komit kan yang terkadang- penting kan. Tapi terkadang beberapa kali ada overcommit sih, Prof. Nah itu overcommitnya karena mungkin tadi lordnya juga belum tersedia di bagian bottom lane ya. Agak sedikit terburu-buru. Dan itu dia trap yang terjadi. Masih Syam. Gak boleh asal lewat ke area bush. Karena cukup berbahaya. Semua bush seolah-olah ada orangnya. Jun Xiang udah mulai take over lagi lordnya. Bahkan kali ini bersama dengan Kate. Udah mulai digas. Apakah bakal menjadi lord untuk Singapura lagi? Setelah 2 lord didapatkan tadi. Oh, ini kalau bahasa Inggrisnya still the same ya, Profesor ya? Masih patah-patah dari pergerakannya. Karena Malaysia masih maju mundur, patah-patah untuk bisa menggocek dari para pasukan Singapura. Nah, enak ya, Singapura ini dia punya cloud dengan adanya basic attack tapi Hisham sadar akan hal tersebut. Battle Mirror Image keluar, Duel of Dragon di cancel saja Tsunami Slam dipaksa dan ada gocekan maut. Instant Prefectus Bellamy bersama dengan Welun di depan sana bisa menjadi korban jiwa. Tapi lihat Mas Razif memilih mundur ke arah belakang, damage terlalu sakit dan ada pecah belah membuat para pasukan dari tim Malaysia memilih untuk mundur. Tapi keuntungan sudah didapatkan tanpa adanya Wilun. Mereka bisa melakukan sedikit poking damage terhadap Lord. Nah, masalahnya ini Harit, bukan damage per second, Profesor. Itu dia, bahkan Wilun yang ditumbangkan terlebih dahulu dan bahkan sekarang apakah targetnya adalah hero terlebih dahulu dari tim Malaysia. Mereka menang jumlah, mereka bisa all in lagi untuk dengan adanya Mystic Gas. Tapi ditahan ternyata Mas Amar menunggu Mas Nazan dengan targetnya. Nggak ada heavy spin, nggak ada niat untuk all in Lord juga dan ditarik ulur lagi tapi dipaksa untuk team fight oleh Kate.
Oke, dipaksa Summon Force ke belakang, Duel Dragon mencoba ulti tapi langsung di counter dengan adanya Tsunami Slam dan Mas Nazar. Save the day for Malaysia. Masih ada Winter Crown. Heavy Spin gak bisa menyelamatkan dirinya karena Blazing Blade terlalu sakit banget di sana. Elton mencoba untuk melakukan distraksi. Tidak bisa terlalu lama karena terlalu banyak yang bisa dikeluarkan. Tapi lihat top lane-nya. Minion bergerak untuk mendapatkan satu turret. Apakah itu berhasil? Kalau berhasil itu adalah satu turret yang sangat mahal. Dan berhasil. Wah, worth it banget untuk mendapatkan satu base turret. Diimbangi permainannya oleh tim Singapura. Dan bahkan dibawa ke late game di menit ke-16. Membuat tim Malaysia sekarang lebih terlihat jelas nih. Mereka benar-benar sangat rely dengan heavy spin. Mereka sangat membutuhkan Akai tersebut. Dan sekarang ada gerakan lagi. Ada strike untuk tidak mengenai karena Mas Hisham. Dan Mas Hisham masih bisa mundur ke belakang. Oke, masih bisa mundur ke arah belakang Profesor KB. Lihat yang dilakukan oleh pasukan dari tim Malaysia. Mereka dapetin buying time. Di menit ke-17, emang di game kedua ini agak lebih berat, Profesor. Smart, detik, sekarang gak ada Amar, ini bakal jadi ancaman. Oke, ancaman. Oh, benar! Dan lihat di situ Wilun! Sayang sekali dengan adanya skill yang terlalu terburu-buru digunakan Tsunami Slam dari Bellamy. Tapi copot akibat adanya heavy spin, Profesor. Itu dia, heavy spin yang ternyata ngedodge dari Tsunami Slam. Timing yang begitu tepat. Dan untuk teman-teman dari Singapura harus mundur terlebih dahulu. Bottom lane-nya sangat-sangat jelek landingnya. Harus diperbaiki dulu untuk landing jauhnya. Untuk far lane-nya. Dan sekarang untuk Kate. Dia memiliki damage tertinggi gara-gara Blazing Duet. Gara-gara makan depan juga. Gara-gara Demon Hunter Sword. Dan ini dia. Game menuju ke 18 menit. Game yang sangat-sangat late game. Game yang late game apakah bisa mengalahkan dari game sebelum ini, Profesor? Wah, tapi kayaknya enggak sih kalau 30 menit ya. Itu Enggak 33 menit sih agak lama sih emang. Agak kalau dengan draft kayak gini, wadigaw ya. iya, agak lama. Tapi buat sekarang agak kayaknya lama. enggak sih. Kalau melihat dari draft kayaknya 30 menit, enggak, 20 menit mungkin. Tapi kayaknya bakal selesai di Lord ini nih harusnya. Oke. Itemnya Selesai Winter. di Lord. Ini Winter Kalau kayak bakal diganti sih untuk dengan Immortality. Harusnya. Tapi Prof, tadi gue lihat ini Roy Van-nya sebenarnya nggak terlalu bermain sih. Dan cover terhadap Bellamy, para pasukan dari Malaysia, mereka benar-benar tahu cara menghadapi dari Kaleanya. Dan Benar. bisa menjadi Diganggu-ganggu juga ya. Iya, itu bisa menjadi sebuah celah. Nggak bisa di all in, mungkin main poking dulu, Prof. Sehingga tim Malaysia akhirnya mundur ke arah belakang. Oh, atau ini nih, Wilun. Karena jujur Wilun ini lumayan squishy ya menjadi target ya. Dan makanya dia build Immortality agar ketika nanti dia di all in, dia tetap bisa survive dan kembali ke Land of Dawn. Mas Ilton ternyata dia memilih card dari Blood Wings agar tidak bisa di burst juga. Dan tetap ada shield evac ya ketika dia terkena efek stun. Oke, Lord lagi jadi pilihan kali ini Profesor KB. Kita lihat apakah berhasil di-commit oleh para pasukan dari tim Singapura atau Malaysia. Dan jangan lupakan orang atau member dari pasukan mereka masing-masing yang lebih penting di sini. Oke, kita lihat menuju ke arah depan. Para pasukan dari tim Singapura. Mereka terlebih dahulu melakukan poking damage. Nazan memberikan vision yang cukup jelas untuk para pasukan dari tim Malaysia. Dilihatin terlebih dahulu, biarin bonyok. Apalagi Baxianya, dibiarin bonyok terlebih dahulu. Oh, tapi Cloud-nya juga agak bonyok tuh. Harus di cover darah dulu ya, bareng sama Lord. Di reset 2 kali. Mid lane di clear. Conceal play. Oke, conceal play. Oke, targetnya ke arah Bellamy. Langsung coba dipasang. Menuju ke arah belakang, pada extract-nya ditutup. Dengan ada Mystikas para pasukan dari tim Malaysia. Mereka berhasil mendapatkan Bellamy. Defense cukup besar. Master Azif akan coba di follow up dengan adanya Summon Force. Dan di depan sana, para pasukan dari Singapura memilih untuk mundur karena mereka hampir kehilangan Kate. Dan Lord bisa di tangan dari tim Malaysia. Dan ingat ini adalah Lord Evolve. Lord Evolve yang sangat kokoh sekali untuk bisa ditembus pertahanannya. Sementara untuk Kate, apakah dia bakal maju? Ini akan menjadi bahaya kalau dia maju tanpa adanya backup. Sementara Weilun mencoba untuk mendapatkan satu dari Hisham. Hisham still alive dan Hisham back for safety. Immortalnya pun tidak hilang. Wow, Lord Evolve akan bergerak
dari bagian top lane perlahan akan nge-push ke bagian base dari Singapura. Dan timnas Malaysia mencoba untuk bermain endgame kali ini. Akan menutup game ini harusnya dengan kekuatan dari Lord Evolve. Lord masih bergerak. Dan Mas Elton juga nge-push di bagian mid. Kate akan menyelesaikan Lord ini. Mereka kayaknya gak bakal maksa. Mereka kayaknya gak bakal langsung endgame. Tapi hati-hati, Kate menerima damage yang cukup tinggi. 13.000 darah tersisa, Tsunami Slam dilakukan heavy spin. Dan bahkan team fight pun terpecah belah menjadi dua. Lihat yang terjadi, Bellamy langsung ditumbangkan. Menang dari sejumlah timnas Malaysia 5 lawan 4. Langsung push lagi ke bagian bottom lane. Mereka ingin memanfaatkan hal tersebut. Mereka masih punya immortality. Dan mereka menunggu Kate dengan Purify-nya. Lama sekali. Dan sekarang base masih open. Base masih terbuka tapi Singapura masih berhasil untuk melakukan defense. I'm offended. Hisham berhasil bertahan. Ferrer strike. Udah ke-trigger 2 ultimate penting. Oh my god, Summon Force tepat di depan sana. Base terbuka sangat bebas. Para pasukan Malaysia mereka akan fokus ke arah base. Kemudian apa terjadi? Binian masa dan Malaysia take the series again. Kemenangan 2 kali secara beruntun. Dan bahkan yang kali ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan 2-0 tanpa balas. Wow, 2-0. Dan ini kemenangan yang sangat-sangat bersih bagi timnas Malaysia. Karena mereka berhasil mendapatkan 2 poin. Menandakan mereka sudah berhasil mendapatkan 3 match win berarti. Dan ini juga diimbangi ya teman-teman ya. Yes. Dengan 2 match win dari Myanmar. Karena for information Myanmar ini juga menang atas Laos dengan skor 2-0 barusan. Dan bahkan kita lihat Profesor, habis ini ada match yang sangat penting tandanya. Ada match di mana menjadi sebuah penantian untuk dapetin poin menuju ke babak selanjutnya di Nagoya, Jepang. Itu dia ya, Nagoya, Japan. Jadi buat teman-teman ya, ini satu tiket nih masih diperebutkan juga ya. Karena sepertinya yang di hijau ini baru Filipina, Kambodia sama Indonesia, Ji. Untuk maju ke babak selanjutnya. Dengan poin yang cukup dipastikan tinggi. Masalah untuk Vietnam, Laos, dan juga Singapura. Ini mengalami kekalahan yang cukup banyak. Sehingga mereka bertiga ini lumayan terancam untuk tidak lolos ke Jepang. Oke. Karena dengan standingnya cukup keras ya Profesor. Walaupun 5 yang diambil dari grup A. Tapi ternyata sesulit itu. Itu dia, sulit itu ya. Untuk bisa mengimbangi juga, dan MVP-nya jatuh ke tangan dari Mas Razif. Dengan lapu-lapu yang menutup lini belakang. Ditambah lagi dengan adanya follow up dan targeting karena dari Bellamy. Ini dia. 1 MVP dari Mas Razif. Yang membuat gerakan dari timnas Malaysia jadi lebih bebas. Oke. Dan kita bisa melihat. Ini kita lihat Profesor ya. Dari sisi Mas Nasan, ini dia santai banget karena memang tugasnya dia yang penting retribusinya dia dapat ya Prof. Nah makanya dia terima semua damage, diambil semua damage. Dan sisi sebaliknya Mas Hisham yang menjadi line up utama sebagai roamer dengan cownya ini memang tidak bisa dipungkiri menjadi targeting yang sangat mahal ketika Bellamy terpop up. Bellamy muncul dan tim Malaysia mereka semua langsung all in. Amar selalu percaya untuk siapapun yang ditendang sama Mas Hisham. Siapapun itu mereka tidak peduli. Itu dia ya, targetingnya nggak peduli, mereka bakal gas terus. Dan ini dia 23 banding 13, perbedaan 10 kill yang sangat-sangat jauh sekali.